I can't rescue you and think for me, okay? Cerita berlatar di Skotlandia, September 2012. Media melaporkan bahwa badai Yuli terus menerjang Inggris, memicu peringatan cuaca di semua wilayah dari kantor meteorologi untuk kekuatan angin yang terjadi di pantai Skotlandia Timur. Diawali dengan menampilkan sosok Chris Lemons, seorang penyelam saturasi yang tergabung dalam tim perawatan jalur pipa gas bawah laut. Sebelum berangkat, Chris menemui tunangannya, Morag, untuk berpamitan sebelum kembali menjalankan tugasnya bersama para kolega keesokan harinya. Ia pun menenangkan Morag dengan mengatakan agar tidak perlu merasa cemas karena ia yakin semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar. Pada hari berikutnya, Chris berangkat menuju pelabuhan dan menaiki kapal tempat ia bertugas. Setibanya di sana, ia disambut hangat oleh para rekan kerjanya, khususnya Duncan Alcock, yang merupakan sahabat dekatnya. Hubungan mereka sangat erat, hingga Duncan memandang Chris layaknya anaknya sendiri. Di dalam, para kru mempersiapkan peralatan untuk menyelam, termasuk alat untuk penyelaman. Selanjutnya, atasan mereka yang bernama Craig menjelaskan bahwa seluruh kru akan ditempatkan di ruang kaleng-kaleng glamor bagi para penyelam selama 28 hari. Setelah itu, mereka akan diturunkan hingga kedalaman sekitar 300 kaki untuk melakukan penggantian pipa gas di dasar laut. Craig menjelaskan kalau merekalah tangan-tangannya Craig di dasar lautan. Dan juga Craig tidak bisa menghentikan aliran gas karena jika itu terjadi, rumah orang-orang akan menjadi dingin di musim dingin. Dalam pengarahan tersebut, Craig membagi para penyelam menjadi 3 tim, masing-masing terdiri dari 3 orang. Tim A beranggotakan Chris, Duncan, dan David Yuasa alias Dev. Usai pembagian tugas, seluruh anggota tim segera memasuki ruangan yang telah ditentukan untuk mereka. Setelah kru menempati posisi masing-masing, Chris memasang foto tunangannya di dinding. Dev bertanya siapakah itu. Chris menjawab, foto itu adalah tunangannya. Dev memberi peringatan, begitu pintunya ditutup, semua yang ada di luar hanyalah gangguan. Tetaplah fokus pada pekerjaannya sekarang. Sebelum berangkat, Craig memberitahu tim bahwa pintu akan segera dikunci, lalu memanggil tiap-tiap tim untuk memberitahu keadaannya dan sekaligus mengabsennya. Kapal pun mulai bergerak meninggalkan pelabuhan dan berlayar menuju perairan Aberdeen yang berada di wilayah timur laut Skotlandia. Selama perjalanan, Duncan mengungkapkan bahwa tugas ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya sebelum akhirnya pensiun, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Mendengar pengakuan tersebut, Chris sempat merasa agak terpukul karena sebelumnya Duncan tidak pernah menyinggung hal itu. Meski begitu, Duncan meyakinkan Chris bahwa tanpa kehadirannya pun Chris akan tetap mampu menjalani pekerjaannya dengan baik. Sebab kini ia telah berkembang menjadi penyelam yang handal. Sebelum tidur, Chris melihat video tunangannya untuk melepas rindu. Setelah beberapa lama pelayaran, pada malam hari kapal akhirnya tiba di lokasi yang dituju, di mana badai sedang melanda wilayah tersebut. Tim pertama yang mendapat giliran untuk diturunkan adalah tim A, yakni timnya Duncan, Dev, dan Chris. Tak lama, Craig membangunkan mereka agar bersiap-siap untuk berangkat menyelam.
Setelah semuanya siap, Duncan yang pertama masuk ke dalam bel, lalu disusul oleh Deb, dan sebelum masuk ke bel, Deb memberitahu Chris kalau sekarang sudah waktunya kerja, dan Deb harap ia bisa ikuti petunjuk darinya. Setelah semuanya siap, bel pun diturunkan oleh Craig menuju bawah laut. Ketika mencapai kedalaman sekitar 300 kaki, Deb lebih dulu turun, kemudian disusul oleh Chris. Sementara itu, Duncan tetap berada di dalam bel dan tidak ikut menyelam karena bertugas mengawasi jalannya operasi serta mengatur jalur tali penyelam yang terhubung ke tim penyelam yang menyediakan komunikasi, tenaga listrik, dan pasokan oksigen bagi penyelam. Diketahui bahwa pada saat itu Deb dan Chris akan bekerja di dasar laut selama 6 jam penuh tanpa naik ke permukaan. Setibanya di dasar laut, Chris dan Deb segera bergerak menuju manifold dan mengaktifkan aliran listriknya, di mana daya listriknya dikirim Craig dari kapal di permukaan menuju dasar laut untuk disambung ke tempat daya di manifold. Setelah pencahayaan menyala, Deb diberi tugas untuk mempersiapkan pipa untuk pemasangan. Sementara Chris diberi tugas untuk menuju sumur 3 yang berada di dalam manifold untuk memulai pemerataan. Keduanya masuk ke dalam manifold dan mulai menjalankan tugas masing-masing. Akan tetapi, Chris bertugas agak dalam di manifold tersebut, sehingga ia agak kesulitan untuk bergerak. Namun, belum lama pekerjaan dimulai, sistem pemosisian dinamis kapal atau DVS mengalami gangguan yang membuat kapal perlahan menjauh dari area operasi. Menyadari kondisi tersebut, Deb langsung meminta Chris untuk segera keluar dari dalam manifold, untuk segera naik ke bagian atas dari manifold, lalu untuk segera kembali menuju bel, tempat Duncan berada, karena jika tidak, hal buruk akan terjadi pada mereka berdua. Pada saat itu, Deb berhasil mencapai bagian atas manifold dengan aman. Namun, Chris justru mengalami masalah dengan talinya dikarenakan Chris agak sedikit panik dan terburu-buru. Jadi talinya tersangkut bagian atas manifold. Di sisi lain, kapal terus bergerak berputar dan menjauh dari titik penyelaman disebabkan oleh angin dari badai yang membuat kapal berputar. Akibat pergerakan kapal yang tak terkendali, daya listrik di manifold ikut tertarik dan menyebabkan sekitar manifold jadi gelap kembali. Selain itu, akibat kapal bergerak, bel tempat Duncan berada ikut terombang-ambing yang membuat Chris kesakitan akibat talinya tersangkut di manifold. Tak lama, tali yang menahan Chris telah terputus sebagian. Sebelum tali benar-benar terputus, Deb sempat memberi pesan agar jika Chris kembali jatuh ke dasar laut, ia harus berusaha memanjat lagi ke atas manifold supaya Deb dapat lebih mudah menemukan dan menolongnya. Melihat tali selam dan pengaman Chris terputus, Duncan pun diliputi rasa khawatir yang mendalam. Tak lama kemudian, Deb muncul kembali ke bel dan menyampaikan bahwa Chris terjatuh ke dasar laut akibat talinya tersangkut lalu terputus. Mendengar kabar itu, Duncan tentu saja merasa sangat terpukul dan sedih. Di ruang kemudi, Craig terus mendesak kapten agar segera menjatuhkan jangkar supaya kapal dapat berhenti dan tidak hanyut lebih jauh. Namun, sang kapten menolak permintaan tersebut karena posisi kapal berada di area yang dipenuhi jalur pipa gas. Dan jika jangkar sampai mengenai salah satunya, hal itu bisa memicu bencana lingkungan yang serius. Sementara itu, Chris yang telah terjatuh ke dasar laut berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Karena persediaan oksigennya sangat terbatas dan ia tidak lagi dapat berkomunikasi setelah tali selamnya terputus. Untungnya, ia menyalakan flare untuk menerangi dirinya dan mencari jalan untuk kembali menuju manifold. Ketika Chris tersesat di dasar laut yang gelap, ia teringat pesan Deb. Apapun yang terjadi, Chris harus kembali ke manifold dan berada di atasnya, agar Deb dapat menemukan dan menyelamatkannya kembali. Kembali di atas kapal,
Kapten bersama wakilnya yang bernama Hana memutuskan untuk mengendalikan pendorong kapal secara manual agar kapal tidak semakin menjauh dari lokasi tempat Chris terjatuh di dasar laut. Di sisi lain, Chris yang kebingungan di dasar laut akhirnya berhasil menemukan manifold dan berusaha memanjat ke atasnya, mengikuti arahan Deb sebelumnya untuk menunggu di sana, sehingga Deb nantinya dapat lebih mudah menemukan dan menolongnya. Dengan bersusah payah, Chris akhirnya berhasil naik di atas manifold. Sesaat sebelum akhirnya kehilangan kesadaran, Chris sempat teringat rekaman video yang pernah dikirim oleh kekasihnya. Dalam pesan tersebut, sang kekasih mengungkapkan betapa besar rasa cemasnya terhadap pekerjaan yang dijalani Chris, mengingat risiko yang sangat tinggi hingga mempertaruhkan nyawa. Dalam pesan video tersebut, Morag berpesan apapun yang terjadi, ia memohon pada Chris untuk bisa kembali pulang. Meski demikian, Chris tidak mampu meninggalkan profesi itu karena ia sangat membutuhkan penghasilan demi mewujudkan impian dan masa depan untuk mereka berdua. Demi mempercepat upaya penyelamatan Chris, kapten kapal menyuruh salah satu kru bernama Jack untuk berusaha mencari jalan keluar. Salah satunya dengan melakukan pengaturan ulang sistem DPS secara paksa dengan mengganti kabelnya agar pendorong kapal dapat kembali beroperasi secara otomatis. Sementara itu, kru lainnya, Andrew, mencoba melacak posisi Chris dengan menggunakan ROV. Pertama, ROV melacak dasar laut di sekitar manifold, hasilnya nihil. Lalu Craig menyarankan Andrew untuk melacak bagian atas manifold, dan ternyata Chris terlihat berada di atas manifold. Melihat hal aneh pada Chris, Andrew pun kaget. Sebaliknya dengan Craig, ia yakin Chris masih hidup dan sedikit lega karena telah ditemukan. Craig kemudian menjelaskan bahwa kejang-kejang yang dialami Chris terjadi akibat kekurangan pasokan oksigen ke otaknya. Selanjutnya, Craig meminta Andrew untuk mengangkat Chris menggunakan ROV. Namun Andrew menolak karena menilai risikonya terlalu tinggi untuk mengangkat makhluk hidup apapun, karena ROV hanya dilakukan untuk pemulihan jasad yang telah tewas. Andrew tidak ingin merubah bentuk Chris akibat penjepit ROV yang sangat berbahaya. Meski demikian, karena keselamatan para penyelam merupakan tanggung jawabnya, Craig akhirnya mengambil alih kendali dan mencoba mengangkat Chris sendiri dengan ROV. Sayangnya, meskipun berhasil mengangkat tubuh Chris dengan penjepit ROV, upaya tersebut gagal karena Chris telah mengikatkan karabiner yang menempel di bajunya pada manifold agar tidak terbawa arus pasang ketika ia kehilangan kesadaran. Sambil menunggu proses perbaikan selesai, Duncan menceritakan kepada Deb tentang kejadian setahun sebelumnya ketika ia dan Chris terlibat dalam misi penyelamatan sebuah kapal penangkap lobster yang tenggelam bersama kapalnya di lepas pantai Skotlandia. Dari sekian banyak penyelam berpengalaman, hanya Duncan dan Chris yang sanggup bertahan menyelam berjam-jam dalam waktu lama hingga akhirnya berhasil menemukan nelayan tersebut beserta kapalnya. Duncan mengatakan ia tidak bisa menemukan jasad yang lainnya karena telah terbawa oleh arus dan harus merelakannya. Lalu keluarganya diberi peralatan milik korban untuk kenang-kenangan terakhir. Duncan mengatakan ia tak akan memberikan souvenir milik Chris kepada Morag karena ia dan Deb akan terus berusaha menemukan dan menyelamatkan Chris. Sementara itu, setelah melalui berbagai upaya yang tidak mudah, Jack akhirnya berhasil melakukan pengaturan ulang pada sistem DPS hingga kembali berfungsi normal dan pendorong kapal dapat dijalankan secara otomatis. Usai sistem pulih, kapal segera kembali menuju manifold, lokasi di mana tempat Chris terjebak. Deb pun langsung diturunkan untuk melakukan penyelamatan. Setibanya di atas manifold, Deb segera memberikan pertolongan, membuka karabiner yang mengikat tubuh Chris dengan manifold. Setelah itu, mengaitkan karabiner di tubuh Chris dengan karabiner di tubuh Deb agar tubuh Chris dapat ditarik. Lalu setelah benar-benar terpasang, Deb berusaha mengangkat Chris ke atas dengan seluruh tenaganya. Deb merasa berat saat menarik tubuh Chris. Di lain sisi, kapal kehilangan kendali sehingga bel terombang-ambing kembali lalu menghantam manifold.
Saat bersamaan, Deb dan Chris ada di atas manifold. Untungnya, Deb berhasil menghindar dari hantaman bel dengan mendorong tubuh Chris bersamaan dengan Deb menjatuhkan diri ke dasar laut. Keadaan pun normal kembali setelah kejadian itu. Lalu Deb melanjutkan untuk menarik tubuh Chris. Ia hampir putus asa karena beratnya membawa tubuh Chris. Tapi Duncan mengatakan kalau Deb jangan memaksakan diri, tapi ikutilah arus agar mudah menarik tubuh Chris lewat bantuan arus laut. Berkat arahan serta dorongan semangat dari Duncan, Deb akhirnya berhasil mengangkat Chris dan membawanya naik ke atas dengan selamat. Sesampainya Chris di dalam bel, Duncan yang diliputi rasa cemas segera berupaya agar Chris kembali bernapas. Usahanya itu pun berhasil, akan tetapi Chris masih belum merespon. Chris masih diam membisu. Walaupun Chris masih tidak ada respon, hal tersebut membuat Duncan sedikit tenang sekaligus sangat bersyukur karena menurut pikirannya, Chris seharusnya sudah tidak tertolong. Setelah itu, Duncan dan Deb mencoba mengajak Chris berbicara, namun Chris tetap tidak memberikan respon apapun. Kondisi itu membuat mereka diliputi kesedihan dan mengira Chris mengalami kerusakan otak serius akibat kekurangan oksigen dalam waktu lama, sekitar 30 menit. Namun di tengah suasana duka tersebut, Chris tiba-tiba berbicara. Momen itu sontak mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan luar biasa. Tidak hanya bagi Duncan dan Deb, tetapi juga seluruh kru kapal karena perjuangan mereka menyelamatkan Chris akhirnya membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Akibat insiden tersebut, mereka memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan menunda kelanjutan pekerjaan hingga kondisi Chris benar-benar pulih. Saat dilakukan pemeriksaan, pemulihan Chris ternyata berlangsung sangat cepat yang membuat Deb merasa cukup heran. Kemudian Chris menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah mengacaukan pekerjaan akibat ulahnya. Lalu Chris menanyakan berapa lama ia tersesat. Deb menjawab sekitar 40 menit Chris tersesat. Chris heran, harusnya ia telah tewas dengan kondisi seperti itu. Chris juga bercerita bahwa ia merasa sedih pada Morag, merasa sudah mengecewakannya. Chris berjanji pada Morag semuanya akan baik-baik saja, akan tetapi hal buruk telah menimpanya. Deb yang melihat kesedihan Chris, ia lebih memilih pergi dan membiarkan Chris istirahat. Saat Deb hendak pergi, Chris menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Deb karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah percakapan itu, Deb ikut larut dalam kesedihan. Ia mengambil tasnya dan membuka foto kedua putrinya yang ia simpan. Deb teringat dan sedih, dua putrinya yang telah ia tinggalkan. Dalam perjalanan pulang, Chris menghubungi kekasihnya untuk memberitahu bahwa ia akan segera kembali pulang ke Aberdeen karena kapal yang ia tumpangi mengalami kendala sehingga pekerjaannya harus ditunda. Beberapa hari kemudian, Chris akhirnya akan pulang. Sebelum pulang, ia berpamitan kepada Duncan, sahabat lamanya, dan berkata bahwa Duncan harus tetap jaga diri. Take care, Duncan. You too. Tak lama, Chris telah tiba di Aberdeen, tempat di mana Morag tinggal, dan langsung menemui tunangannya. Mereka pun melepas rindu dengan saling memeluk. Morag bertanya bagaimana kabarnya. Chris menjawab ia juga baik, akan tetapi Chris bilang ada kecelakaan. Lalu ia pun menceritakan bahwa ada seseorang penyelam terdampar di dasar laut dan harus diselamatkan. Keadaannya sempat tidak menentu di sana, akan tetapi sekarang sudah baik-baik saja. Morag pun curiga dan tak lama sadar bahwa seseorang yang terdampar di dasar laut itu adalah Chris. Seketika Morag pun syok dan tak percaya itu terjadi dan ia pun merasa sedih. Namun, Chris berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Chris selalu bilang akan kembali pada Morag. Semuanya akan baik-baik saja karena pada akhirnya ia masih diberi kesempatan untuk hidup.
Dilaporkan bahwa kehidupan Chris setelah kejadian tersebut, dia hidup dengan normal, tidak mengalami kerusakan fisik atau mental yang berkepanjangan, walaupun ia telah kehilangan oksigen selama 29 menit. Adegan beralih pada pernikahan Chris dan Morag, dan video ini adalah video asli Chris saat menikah dengan Morag. Saat selesai resepsi, Chris berpidato di hadapan hadirin bahwa ada seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya dengan memberi napas buatan pada dirinya. Dia adalah Duncan yang hadir dalam pernikahannya Chris. Para hadirin pun memberikan tepukan hangat buat Duncan. 3 minggu setelah insiden tersebut, Chris, Duncan, dan Deb kembali turun bekerja untuk menuntaskan tugas yang sempat tertunda. Dalam tugas keduanya itu, Chris diberi peringatan agar kali ini jangan sampai mengacaukannya lagi seperti tugas yang pertama. Dan film pun akhirnya tamat. Oke guys, jadi pelajaran penting yang bisa diambil dari film ini adalah kerjasama adalah kunci keselamatan. Film ini menegaskan bahwa dalam situasi ekstrim, keselamatan seseorang sangat bergantung pada kerja tim. Tanpa koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar kru, penyelamatan Chris tidak mungkin berhasil. Jangan pernah menyerah meski peluang sangat kecil. Kondisi Chris yang hampir mustahil untuk selamat menunjukkan bahwa harapan tetap ada selama masih ada usaha, ketekunan, dan keyakinan tim untuk terus mencoba menjadi pembeda antara hidup dan mati. Tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah besar. Sosok Craig dan Duncan menggambarkan bahwa pemimpin sejati tidak lari dari tanggung jawab, bahkan ketika harus mengambil risiko besar demi keselamatan anggotanya. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Para penyelam dan kru kapal tetap merasa takut, namun mereka memilih bertindak demi menyelamatkan nyawa. Keberanian sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan ketiadaan rasa takut. Profesionalisme dalam pekerjaan berisiko tinggi. Film ini memperlihatkan pentingnya prosedur, keahlian, dan ketenangan dalam pekerjaan ekstrim seperti penyelaman laut dalam, karena satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Pengorbanan demi orang yang dicintai. Chris tetap bekerja meski risikonya besar karena ingin membangun masa depan bersama Morag. Hal ini menggambarkan bagaimana cinta dan tanggung jawab keluarga sering menjadi alasan seseorang bertahan dalam kondisi berat. Hidup adalah kesempatan kedua yang berharga. Selamatnya Chris menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, dan setiap kesempatan hidup yang diberikan kembali adalah anugerah yang patut disyukuri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan dan pembahasan tentang film Last Breath. Jangan lupa komentarnya teman-teman tentang kisah nyata kecelakaan penyelaman saturasi pada tahun 2012 ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya jika kalian suka dengan video pembahasan film ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya jika kalian tidak ingin ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.